ever hear me, bitch? Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low. Setiap hari mereka melakukan manipulasi di market terhadap kita para retail trader, karena merekalah yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan market. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara melihat pergerakan mereka, dan bagaimana cara kita mengambil keuntungan dari pergerakan mereka. Pertanyaan itulah yang akan kita bahas pada video ini. Hai trader, selamat datang di channel Dana FX. Di sini kita akan membahas tentang berbagai topik yang berkaitan dengan trading forex berdasarkan pengalaman dan perspektif saya sendiri sebagai trader. Dan tentunya kalian para trader semua juga bisa bertanya dan berdiskusi di kolom komentar, jika menurut kalian ada yang kurang dari penjelasan saya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas konsep dasar smart money untuk pemula. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip, supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Smart money merupakan uang yang dikelola atau dikendalikan oleh institusional trader, sedangkan institusional trader adalah pihak yang melakukan transaksi dalam nominal yang sangat besar. Mereka adalah investor institusional, bank sentral, fund manager, dan para big trader. Mereka inilah yang dapat menggerakkan market. Oleh karena itu jika kita ingin mengikuti pergerakan market, kita harus bisa mengerti bagaimana mereka menaruh order mereka di market. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Jika kita mengandalkan keputusan pada indikator, sebenarnya kita tidak benar-benar trading di market. Kita hanya memasukkan angka ke dalam beberapa rumus matematika. Karena indikator tidak memiliki fleksibilitas, itu hanya persamaan yang digunakan berulang kali, tidak beradaptasi pada kondisi pasar. Stokastik, MACD, dan banyak indikator lainnya hanya memberi informasi lagging atau tertinggal. Indikator memang dapat membantu kita untuk menganalisa di chart, tetapi indikator tidak benar-benar membantu kita memprediksi kemana arah harga di masa depan. Indikator dulunya adalah alat yang ampuh, tetapi masa itu sudah berlalu. Stokastik dibuat di tahun 1950, MACD pada tahun 1960, dan RSI tahun 1970. Indikator ini digunakan sebelum sistem komputer modern mengambil alih dunia trading. Masalahnya adalah, meskipun sekarang teknologi berkembang cepat dan orang-orang mendapat akses ke teknologi dengan mudah, kita tetap saja menggunakan cara trading zaman dulu. Kenapa begitu? Karena itulah tujuan dari para institusional trader. Mereka ingin kita sebagai retail trader tetap menggunakan cara lama supaya mereka lebih mudah untuk melakukan manipulasi kepada kita. Itulah mengapa 95% trader mengalami kerugian di market. Terus kalau begitu apakah kita salah apabila menggunakan indikator? Tentu saja tidak salah. Karena dalam trading kita tidak ada yang benar dan salah. Semuanya hanya probabilitas. Yang terpenting selama kita bisa nyaman menggunakan indikator dan menghasilkan profit, maka cara itu benar untuk diri kita. Karena jika kita mencari cara yang paling benar untuk menganalisa market, cara itu pun tidak pasti akan selalu berhasil. Karena hanya satu hal yang pasti dalam trading, yaitu bahwa tidak ada yang pasti. Oke, kita lanjut soal indikator tadi. Jadi trading tanpa indikator itu sama dengan menghilangkan maklar. Alih-alih membiarkan indikator memberitahu kita apa yang sedang dilakukan market, kita bisa melihatnya sendiri secara langsung. Jadi langkah pertama, cobalah trading selama beberapa minggu tanpa indikator. Pergerakan harga di chart sebenarnya menggambarkan kepada kita secara langsung bagaimana pertarungan antara penjual dan pembeli. Adanya harga yang bergerak itu menandakan adanya ketidakseimbangan atau imbalance, dan harga akan bergerak menuju ke level keseimbangan, yang kebanyakan orang sebut dengan level equilibrium. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mencari level keseimbangan atau equilibrium ini? Jadi konsep dasarnya, level keseimbangan ini merupakan level tempat terjadinya pertarungan antara penjual dan pembeli yang seimbang di masa lalu, sehingga di level ini berbentuk seperti base. Karena area base itu menunjukkan bahwa dulunya di level tersebut telah terjadi pertarungan antara penjual dan pembeli yang seimbang, dan di dalam area tersebutlah, biasanya para institusional trader memainkan manipulasinya. Jadi, hal pertama yang harus dipelajari untuk mengerti pergerakan dari smart money,
adalah mempelajari konsep supply dan demand. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang supply dan demand di video ini. Nantinya saya akan buat video khusus yang membahas tentang supply dan demand secara lebih detail, tapi intinya supply dan demand ini berbentuk zona base, di mana harga bergerak jauh setelah terbentuk zona tersebut. Zona supply adalah area base, di mana dulunya terjadi keseimbangan antara penjual dan pembeli, namun akhirnya penjuallah yang mendominasi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli dan menyebabkan harga turun. Sedangkan, zona demand adalah area base, di mana dulunya terjadi keseimbangan antara penjual dan pembeli, namun akhirnya pembelilah yang mendominasi. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli, sehingga mendorong harga untuk naik. Saya menganggap supply dan demand ini sebagai leading indicator, atau indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui pergerakan harga di masa depan, karena kita sudah bisa mengetahui letak zonanya dari pergerakan harga di masa lalu, namun tidak semua area supply dan demand merupakan tempat para institusional trader menaruh order dari smart money. Karena institusional trader hanya menaruh order di supply dan demand yang terdapat manipulasi dari masa lalu, dan untuk menuju area tersebut, para institusional trader juga melakukan manipulasi terlebih dahulu. Mengapa institusional trader melakukan manipulasi terhadap para retail trader? Karena mereka membutuhkan likuiditas dari para retail trader. Oleh karena itu, smart money selalu menggerakkan harga ke area di mana para retail trader menempatkan stop loss mereka. Jadi inti dari semua pergerakan harga adalah untuk mencari likuiditas. Likuiditas menggambarkan seberapa mudah suatu aset dapat dibeli atau dijual. Ketika ada banyak likuiditas, maka order dapat dengan mudah diserap oleh market. Yang mana itu artinya banyak trader lain yang ingin mengambil posisi order yang berlawanan dengan order kita. Ketika likuiditas hanya sedikit, itu akan membuat order kita akan lebih sulit untuk diserap oleh market, sehingga ada kemungkinan order kita justru terisi dengan harga yang lebih buruk dari yang diharapkan. Inilah mengapa para institusional trader perlu menggunakan teknik khusus supaya mendapatkan harga yang bagus untuk order mereka. Setiap kali institusional trader membuka posisi, mereka masuk dengan volume order yang sangat besar jika dibanding dengan rata-rata retail trader. Bahkan saking besarnya volume order mereka dapat menggerakkan market secara signifikan. Jadi ketika institusional trader ingin memasukkan order mereka ke market, mereka harus memasukkannya secara parsial atau bertahap, karena mereka memerlukan likuiditas dari para retail trader terlebih dahulu. Sehingga pada momen ini mereka melakukan banyak manipulasi sampai mereka mendapat likuiditas yang mereka perlukan, baru market bergerak jauh sesuai dengan yang mereka inginkan. Aktivitas manipulasi dari para institusional trader ini menciptakan pola pada chart, dan semakin kita sering melakukan analisa dan trading dengan supply dan demand, kita akan dapat melihat dinamika dari pola tertentu yang terjadi sebelum momentum pergerakan harga yang signifikan. Aspek lainnya adalah para institusional trader ini tahu di mana likuiditas terakumulasi. Mari kita lihat ilustrasi berikut supaya lebih mudah memahaminya. Sebelumnya saya beritahu bahwa materi setelah ini sudah termasuk cukup advance, jadi untuk para pemula jika merasa masih bingung itu wajar dan tidak apa-apa. Kalian bisa mencoba untuk memahaminya semampu kalian, dan tidak perlu merasa tidak bisa, atau terburu-buru untuk memahaminya. Santai saja dan nikmati proses untuk membiasakan diri melihat pergerakan harga. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya berikan ilustrasi dasarnya di mana ketika para institusional ingin melakukan entry sell di market, mereka biasanya akan membentuk pola, di mana ada dua resisten yang sama tingginya. Yang mana hal ini akan dilihat oleh para retail trader yang ada di seluruh dunia, terutama para penganut support resisten akan melakukan entry sell di level tersebut. Karena level tersebut merupakan level resisten yang kuat sesuai dengan teori support dan resisten di seluruh dunia. Kemudian ada aliran trader lainnya, yaitu adalah breakout trader, yang mana aliran ini melihat ada dua resisten yang sama tingginya, jika berhasil di break maka harga akan terbang jauh ke atas. Para institusional trader memanfaatkan segala jenis aliran tersebut untuk mereka jadikan likuiditas untuk mereka. Bagaimana caranya? Pertama, mereka akan membuat harga seakan-akan membentuk konfirmasi sell di level resisten tersebut. Kemudian setelah para SNR trader melakukan entry sell, mereka akan menaruh stop loss di atas resisten tersebut. Sedangkan para breakout trader
akan menaruh buy stop mereka di atas resisten tersebut. Dan perlu kalian ketahui bahwa stop loss dari entry sell itu sama dengan order buy stop. Jadi di atas resisten tersebut terkumpul banyak buy stop dari trader yang entry sell dan trader yang ingin entry buy. Para institusional trader tahu bahwa di level tersebut ada banyak buy stop para retail trader, karena mereka sudah melakukan manipulasi supaya para retail trader terjebak untuk menjadi likuiditas bagi mereka. Sehingga yang dilakukan oleh institusional trader adalah mendorong price untuk terbang ke atas, di mana menjemput stop loss dari SNR trader dan menjemput buy stop dari breakout trader. Para breakout trader ini menaruh stop loss mereka di bawah dari level resisten yang sudah di breakout, sehingga para institusional trader menekan price untuk ke bawah menuju stop loss dari breakout trader. Tetapi sebelum mereka melakukan itu, masih ada manipulasi lagi yang mereka lakukan, di mana sekarang ada aliran trader lain yang akan melakukan entry juga, yaitu resisten become support trader, di mana resisten sebelumnya yang telah di break akan menjadi support yang kuat. Kemudian para institusional trader akan membuat price terlihat membentuk konfirmasi untuk entry buy, sehingga para aliran trader ini melakukan entry buy ke market, dan para aliran breakout trader sebelumnya, biasanya menambah entry buy mereka lagi, dan semuanya menaruh stop loss di bawah dari resisten sebelumnya yang sudah menjadi support. Dan apa yang akan dilakukan institusional trader? Mereka mengambil stop loss kedua aliran trader tersebut, yang mana stop loss dari entry buy retail trader adalah order sell stop, sehingga menambah tekanan kepada harga untuk semakin terjun ke bawah dan menciptakan pergerakan ke bawah yang signifikan. Itu merupakan penjelasan sederhana dari manipulasi yang dilakukan oleh para institusional trader. Untuk di chart nanti bentuknya tidak akan sama persis dengan di ilustrasi tersebut. Yang terpenting adalah kita bisa memahami arti di balik pergerakan harga, sehingga kita bisa membaca pergerakan smart money yang ada di market. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa institusional trader melakukan manipulasi untuk menjemput order mereka yang ada di manipulasi masa lalu. Sehingga yang pertama perlu kita cari adalah jejak peninggalan manipulasi di masa lalu, di mana di sini saya sudah menandakan zona manipulasi di masa lalu. Mari kita lihat lebih mendalam. Jadi di sini terlihat bahwa dulu harga membentuk level resisten yang sama tinggi, dan di kiri level resisten juga ada support yang sudah di break, sehingga support itu menjadi resisten, yang mana dulu pasti banyak SNR trader, breakout trader, dan support become resistant trader mengamati level ini. Kemudian harga menuju level tersebut dan para SNR dan breakout trader terkena manipulasi seperti ilustrasi sebelumnya. Dan harga sempat bergerak turun dan kembali naik untuk melakukan manipulasi sekali lagi dan akhirnya price terjun ke bawah secara signifikan. Sehingga level ini merupakan level di mana banyak trader di masa lalu yang terkena manipulasi, dan level ini berkemungkinan tinggi merupakan level di mana smart money berkumpul. Dan kita perlu melihat apakah ada manipulasi juga ketika harga menuju level tersebut. Jika ada, maka itu merupakan konfirmasi untuk kita entry. Dan ternyata di sini ada manipulasi ketika harga menuju level tersebut, dan kita bisa menunggu harga sampai di zona manipulasi yang sudah kita tandakan atau kita bisa menaruh pending order saja. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan pending order saja. Jadi kita taruh pending order di sini dengan SL dan TP yang sudah ditentukan. Kemudian kita tinggal sampai harga menjemput order kita. Dan seperti yang bisa kita lihat sekarang harga sudah menjemput order kita, dan kita tinggal tunggu hasilnya. Dan seperti yang bisa kita lihat price sampai di take profit. Jadi begitulah konsep dasar dari smart money. Yang paling penting, jika kalian ingin melihat pergerakan smart money, kalian harus hilangkan semua indikator terlebih dahulu. Kemudian kalian baca pergerakan tiap candle dan coba pikir kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika kalian adalah institusional trader yang ingin melakukan manipulasi kepada retail trader. Seperti memanfaatkan chart pattern untuk dibuat manipulasi, atau memanfaatkan support resisten untuk manipulasi. Coba kalian lakukan backtest dan catat makna tiap pergerakan untuk melatih kemampuan dalam membaca pergerakan smart money, dan tentunya ini memerlukan ilmu basic tentang price action yang kuat. Untuk para pemula yang belum terbiasa membaca pergerakan harga, saya sarankan coba pakai strategi yang menggunakan indikator terlebih dahulu. Kalian bisa mencoba strategi-strategi yang akan terus saya bagikan di channel ini, yang mana strategi-strategi tersebut juga bisa menghasilkan profit. Silahkan kalian coba terlebih dahulu di akun demo.
Strategi-strategi tersebut bisa kalian gunakan sebagai batu loncatan untuk membiasakan diri melihat dan menganalisa chart. Atau jika kalian sudah menemukan strategi yang cocok dan nyaman, kalian bisa tetap menggunakan strategi tersebut, karena kita tidak harus menggunakan konsep dan strategi smart money untuk bisa profit di market. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe supaya saya makin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga, baik yang sudah mulai trading, atau baru mau memulai, supaya bisa sama-sama belajar, dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru. I invite pain, you'll never hear me bitch, nah I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low,